Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aniniska Putri dari Prodi Ilmu Lingkungan dengan NIM 45124210009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kearifan lokal suku Baduy Dalam. Silakan disimak ya teman-teman. Baik, di sini kita akan mempelajari atau menjelaskan mengenai kearifan lokal suku Baduy Dalam. Oke. Nah, di dalam materi kearifan lokal ini kita akan mempelajari 4 subbab, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada pengelolaan lingkungan Baduy, yang ketiga ada kearifan lokal dan adat istiadat suku Baduy Dalam, yang terakhir ada pengaruh kearifan lokal suku Baduy bagi lingkungan. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Sebelum kita mempelajari tentang suku Baduy Dalam, kita akan menjelaskan mengenai pengertian kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal atau disebut dengan local wisdom merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tersebut karena sudah menjadi budaya turun-temurun dari nenek moyang dan tetap dijaga kelestariannya. Nah, kearifan lokal ini dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia seperti saat ini. Nah, baru pengertian suku Baduy Dalam itu adalah kelompok etnis yang hidup di pegunungan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang kemudian diintegrasikan melalui pemahaman terhadap kebudayaan dalam keadaan tertentu pada suatu tempat. Kearifan lokal juga diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk beradaptasi, menyusun, dan menciptakan pengaruh alam serta kebudayaan yang lain untuk menjadi penggerak perubahan dan menciptakan Gang Gandeng, Desa Kanekes, Kecamatan Wisdamer, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy dibagi menjadi dua, ada Baduy Dalam dan Baduy Luar. Nah, suku Baduy Dalam ini masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan dengan baik. Dalam keseharian suku Baduy Dalam ini, kita menggunakan baju berwarna putih yang melambangkan kesucian dan budaya yang tidak terpengaruh dari luar. Yang kedua yaitu ada pengelolaan lingkungan Baduy. Nah, apa sajakah pengelolaan lingkungan Baduy ini? Di kondisi lingkungan di Desa Kanekes, tempat masyarakat Baduy itu tinggal, memiliki kualitas baik yang ditandai dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang masih tinggi. Banyak jenis flora dan fauna yang ada di Baduy itu tidak ditemukan di wilayah lain. Beberapa satwa yang hidup di sana tergolong liar dan langka sehingga dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, masyarakat Baduy membagi wilayah Kanekes menjadi 3 zona, yaitu zona bawah, tengah, dan atas. Di wilayah lembah bukit yang relatif datar merupakan zona bawah yang digunakan masyarakat Baduy sebagai zona permukiman. Masyarakat Baduy menamakan zona ini sebagai zona dukuh lembur yang artinya hutan kampung. Yang kedua yaitu ada zona kedua atau zona tengah yang berada di atas hutan kampung. Lahan ini digunakan sebagai lahan pertanian intensif seperti ladang, kebun, ataupun kebun campuran. Yang terakhir ada zona ketiga atau zona atas yang merupakan daerah di puncak bukit. Wilayah ini merupakan daerah konservasi yang tidak boleh dibuat untuk ladang dan hanya dapat dimanfaatkan untuk diambil kayunya secara terbatas. Masyarakat Baduy menyebut kawasan ini sebagai Leuweungkong Kolot atau Leuweung titipan yang artinya hutan tua atau hutan titipan yang harus dijaga kelestariannya. Nah, yang ketiga ada kearifan lokal dan adat istiadat suku Baduy Dalam. Yang pertama ada sistem pemerintahannya. Di dalam sistem pemerintahannya digunakan dua, yaitu struktur pemerintahan nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan struktur pemerintahan adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercayai oleh masyarakat. Kedua sistem pemerintahan ini tersebut digabungkan dan dibagi perannya sedemikian rupa sehingga tidak ada benturan dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada pendidikannya. Di pendidikan Baduy ini adalah non-formal yang dilakukan di rumah-rumah maupun di lapangan secara langsung. Tidak ada bangunan secara formal di sana. Meskipun 40% masyarakat dapat membaca dan menulis, mereka memilih sistem pendidikan sendiri, di mana bagi anak-anak sebelum usia 10 tahun dibimbing oleh orang tua masing-masing. Setelah usia 10 tahun, mereka belajar mengenai norma dan aturan yang berlaku di Baduy dengan berkelompok kecil.
Dan kelompok-kelompok tersebut akan didasarkan pada kedekatan rumah mereka yang dibimbing oleh seseorang pemimpin atau jaro yang di lingkungan dekat mereka. Yang ketiga yaitu ada aktivitas ekonomi. Aktivitas utama masyarakat Baduy untuk menunjang kehidupan perekonomiannya adalah dengan bertani. Mereka menggunakan sistem peladangan dalam aktivitas pertaniannya. Menurut masyarakat Baduy, sistem berladang yang mereka kerjakan sesuai dengan kepercayaan serta ideologi hidup mereka, yaitu untuk tidak membuat perubahan secara besar-besaran pada alam, karena justru akan menimbulkan ketidakseimbangan alam. Dengan sistem berladang, mereka tidak akan melakukan perubahan bentuk alam, karena mereka menanam mengikuti alam yang ada. Yang keempat, ada ketentuan adat. Di masyarakat Baduy percaya bahwa mereka adalah orang yang pertama kali diciptakan sebagai pengisi dunia dan bertempat tinggal di pusat bumi. Segala gerak laku masyarakat Baduy berpedoman kepada buyut taruhun ketentuan adat. Seseorang tidak berhak dan tidak boleh melanggar dan mengubah tatanan kehidupan yang telah ada dan sudah berlaku turun-temurun. Pu'un adalah pimpinan tertinggi masyarakat Baduy. Nah, ketentuan dalam aturan adat Baduy itu ada banyak. Yang pertama yaitu dilarang mengubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi. Oleh karena itu, sistem pertanian padinya adalah padi ladang. Pertanian padi di sawah dilarang di komunitas Baduy. Yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk permukiman, dan mencakul tanah untuk pertanian. Yang ketiga, dilarang masuk hutan titipan atau loweng titipan untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan. Kawasan larangan dan perlindungan tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan apapun. Yang keempat, dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat, pemberantas hama, mandi menggunakan sabun, pasta gigi, mencuci, menggunakan deterjen, atau meracun ikan. Yang kelima, dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan seperti kopi, kakao, cengkeh, kelapa sawit. Dilarang memelihara binatang ternak berkaki empat seperti sapi, kambing, ataupun kerbau. Dan selanjutnya, dilarang berladang sembarangan. Ladang harus sesuai dengan ketentuan adat dan dilarang menggunakan sembarang pakaian karena sudah ditentukan oleh adat itu sendiri. Next. Nah, yang terakhir yaitu ada pengaruh kearifan lokal suku Baduy bagi lingkungan. Pada masyarakat Baduy, kearifan lokal mereka mengenai pandangan terhadap alam semesta. Masyarakat suku Baduy ini sangat menjaga keseimbangannya dan keselarasan dengan alam. Maka dari itu, masyarakat suku Baduy selalu menjaga ajaran tentang menjaga alam semesta serta melestarikannya. Hingga saat ini, masyarakat suku Baduy terikat dengan adat yang kuat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Seseorang Baduy yang melanggar adat tersebut akan menerima ganjaran dari pimpinan adat tertinggi. Hal tersebut yang membuat suku Baduy berdampingan dengan alam secara harmonis. Selain itu, suku Baduy tidak mengeksploitasi alam, mereka menggunakan sepenuhnya yang ada di alam dengan pelestariannya. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini adalah suku Baduy adalah kelompok etnis yang hidup di pegunungan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang kemudian diintegrasikan melalui pemahaman terhadap kebudayaan dalam keadaan tertentu pada suatu tempat. Nah, masyarakat suku Baduy ini sangat menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan alam. Maka dari itu, masyarakat suku Baduy selalu menjaga ajaran tentang menjaga alam semesta serta melestarikan. Maka, jika terjadi kehancuran kehidupan ini akibat kerusakan lingkungan, akan memicu kepunuhan suku Baduy ini. Oleh sebab itu, mereka menjaga bahkan melarang atau melawan pihak luar yang berusaha merusak lingkungan mereka. Next. Terima kasih.